Halo teman cuan, jadi balik lagi sama admin di kelas cuan ke-11 ya. Kali ini kita akan belajar tentang gap nih teman-teman. Nah langsung aja tanpa basa-basi kita next slide. Nah jadi apa sih itu gap? Jadi kalau kalian bisa baca sendiri, jadi trading gaps itu adalah kondisi di mana saat satu candlestick tiba-tiba menciptakan jarak dengan candlestick berikutnya. Nah, buat teman-teman yang belum umum ya ini tuh sering banget kejadian di saham ya teman-teman. Jadi karena misalnya ada ARB atau ARA itu ada gapnya gitu teman-teman. Nah, kalau di kripto sih sejauh ini admin belum pernah lihat ya. Nah, jadi kita mulai pelajarin ada beberapa jenis gap nih teman-teman. Nah, kita next slide aja. Nah, yang pertama ada breakaway gap. Jadi bisa teman-teman lihat dulu gambarnya ya di sebelah kiri. Nah, jadi breakaway gap ini adalah kondisi di mana pergerakan harga berikutnya berada di luar area support atau resistance ya, teman-teman. Jadi seperti yang terjadi selama rentang waktu trading, biasanya gap ini terjadi karena harga aset tengah terkonsolidasi baik itu menanjak atau memperlihatkan pola pembalikan atau kita sebut reversal. Nah, jadi teman-teman ini sering banget kejadiannya. Jadi ketika harganya pengen menembus resisten atau support gitu ya, itu biasa terjadi gap kalau naiknya terlalu cepat ya teman-teman. Misalnya langsung digoreng langsung pump ke atas gitu ya, dan itu biasanya kalau terlalu cepat biasa ada gap teman-teman. Jadi kayak gitu, dan itu biasa ditandai dengan adanya gap atau pump. Itu sedikit tips adalah lihat volumenya yang semakin lama semakin mengecil. Jadi seakan-akan tuh lagi ada akumulasi ya untuk sebelum pump ataupun dump. Nah, kita next ke jenis gap berikutnya ya. Nah, yang kedua adalah measuring gap ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dulu nih gambarnya, dipahamin dan diinget-inget ya. Nah, jadi runaway gap itu terjadi ketika pergerakan harga tiba-tiba hilang di grafik dan menimbulkan celah. Padahal pergerakan harganya sedang mengikuti tren tertentu. Nah, tapi nggak usah khawatir karena gap ini merupakan indikasi bahwa pergerakan harga akan tetap mengikuti tren sebelumnya. Kalau lagi uptrend ya ada gap berarti uptrend, kalau misalnya downtrend ya berarti ada gap bakal terus downtrend. Jadi nggak heran jika runaway gap kerap disebut sebagai continuation gap. Jadi gak perlu takut kalau misalnya ada measuring gap ya. Sekali lagi diingetin kalau measuring gap itu biasanya akan mengikuti tren sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi pump gitu ya terus ada measuring gap, teman-teman gak usah takut, tetap aja taruh posisi karena kemungkinan besar akan naik. Dan gak ada yang pasti ya, sekali lagi disclaimer, semua hanya analisa, tapi 80% biasanya naik ke atas atau mengikuti tren sebelumnya yang kita tadi sebut trennya lagi pump. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya ada exhaustion gap. Ini sebenarnya agak-agak rancu ya teman-teman. Jadi exhaustion gap ini kalian bisa lihat dulu gambarnya di sebelah samping ya. Itu kan menunjukkan sedang uptrend, terus di atasnya ada gap, lalu ada konsolidasi di atasnya. Nah, jadi kita baca dulu. Exhaustion gap adalah sinyal teknis yang ditandai dengan penurunan harga yang terjadi setelah kenaikan cepat harga aset selama beberapa saat sebelumnya. Biasanya sinyal ini mencerminkan pergeseran signifikan dari aktivitas beli ke aktivitas jual yang bersamaan dengan turunnya permintaan akan suatu aset. Nah, jadi sebenarnya simpelnya kayak gini. Jadi misalnya lagi uptrend ya teman-teman, terus pas di uptrend itu ketika menyentuh area atau angka berapa ya, itu ada aktivitas jual beli tuh yang dilakukan secara bersamaan dengan jumlah yang sama gitu ya teman-teman. Nah, jadi muncul adanya exhaustion gap. Nah, biasanya exhaustion gap ini kalau kita trading itu sering banget jadi salah satu indikator menunjukkan bahwa adanya reversal trend ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada exhaustion gap tuh biasanya volumenya mengecil di atas lalu akan terjadi reversal trend. Nah, jadi ini tetap dilihat dari volumenya ya teman-teman, sama periode waktunya ya. Kalau di saham mungkin biasanya di akhir-akhir atau di pertengahan sesi tuh biasanya ada kayak gini, sering banget muncul. Nah, kita next lagi ke slide berikutnya ya. Nah, di slide terakhir ini ada common gap ya. Jadi buat teman-teman bisa dicek dulu di gambarnya sebelah samping kiri. Nah, jadi untuk common gap ini sebenarnya nothing to worry ya, karena emang balik lagi, jadi kenapa ada gap itu adalah aktivitas jual dan beli yang dilakukan dengan jumlah yang sama dengan cara waktu yang bersamaan ya, secara bersamaan kejadiannya. Jadi bukan sesuatu yang bisa membuat kita menganalisa sesuatu lebih dalam, enggak. Jadi common gap ini adalah ya
cuman gap aja gitu, adanya tadi jual beli secara bersamaan dengan jumlah yang sama gitu ya. Tapi disclaimer lagi, untuk gap ini biasanya kadang-kadang ada yang panjang banget, ada yang pendek banget, dan itu ya berarti bisa ditandai lagi dengan adanya aktivitas tersebut gitu loh ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut. Nah, kita next slide ke slide terakhir. Nah, udah sampai di slide terakhir. Jadi buat teman-teman minggu ini kelas cuannya kita bahas gap tadi ya teman-teman. Bisa dibaca-baca lagi, diinget-inget, dimulai pahamin gimana. Dan mungkin dari yang admin ajarin tadi nggak ada yang 100% plak-plak sama ya sama dengan gambar. Jadi teman-teman bisa mereka sendiri dan coba menganalisa sendiri bagaimana pengaplikasiannya di dalam dunia tradingnya langsung gitu ya. Jadi thanks for watching. Nah, jangan lupa untuk terus belajar ya dan memperhatikan teknik yang admin ajarin barusan. Jadi jangan cuma dilihat tapi dipraktekin juga. Semoga bisa ngebantu trading kalian jadi lebih manjur ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman minggu ini dulu dan see you di kelas cuan berikutnya. Bye bye.